Christian Snok Hurgronje adalah seorang orientalis Belanda yang memainkan peran penting dalam usaha kolonial Belanda untuk menaklukkan Aceh. Sebelum terlibat langsung dalam urusan Aceh, Snok melakukan perjalanan penting ke Mekkah pada tahun 1884. Ia menyamar sebagai seorang Muslim dengan nama Abdul Ghaffar untuk mempelajari kehidupan dan praktik keagamaan di kota suci tersebut. Pengalaman ini memberikan Snok pengetahuan mendalam tentang Islam yang kemudian ia gunakan dalam strategi kolonialnya di Aceh. Pada tahun 1889, Snok pertama kali dikirim oleh pemerintah kolonial Belanda ke Aceh untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna merumuskan strategi penaklukan. Pada tahun 1891, Snok tiba di Aceh, di mana ia tinggal selama sekitar 2 tahun, hingga 1892. Tempat tinggal Snok di Aceh. Selama di Aceh, Snok tinggal di sebuah rumah di ujung Peunayong, tepatnya di kawasan Keudah. Lokasi ini merupakan salah satu pusat penting di Kueta Raja, sekarang Badai pada masa itu, yang memberikan Snok kesempatan untuk mengamati kehidupan masyarakat Aceh secara dekat, termasuk adat istiadat, struktur sosial, dan peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Taktik dan kebiadaban Snok Hurgronje di Aceh. Snok Hurgronje menggunakan berbagai taktik yang sering kali dianggap kejam dan licik untuk melemahkan perlawanan rakyat Aceh. 1. Membagi Islam. Snok membedakan antara Islam politik yang mendukung jihad melawan penjajah dan Islam ritual yang berkaitan dengan praktik keagamaan sehari-hari. Ia menyarankan Belanda untuk menghancurkan unsur Islam politik dengan tindakan keras dan militer, sementara Islam ritual dibiarkan berkembang untuk mengurangi resistensi tanpa memicu perlawanan lebih lanjut. 2. Propaganda dan disinformasi. Snok menyebarkan propaganda yang bertujuan untuk melemahkan kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemimpin mereka. Ia menyebarkan desas-desus dan informasi palsu tentang kelemahan dan kejelekan para pemimpin Aceh dengan tujuan memecah belah masyarakat dan mengurangi kohesi sosial. 3. Kebijakan represif. Snok mendukung kebijakan militer yang brutal, termasuk penghancuran desa-desa dan eksekusi terhadap mereka yang dicurigai mendukung perlawanan. Taktik bumi hangus ini dirancang untuk memutus dukungan logistik dan moral bagi para pejuang Aceh. Peran Snok Hurgronje untuk Belanda. Snok Hurgronje berperan sebagai penasihat utama pemerintah kolonial Belanda dalam upaya menaklukkan Aceh. Dengan pengetahuan mendalamnya tentang Islam dan budaya Aceh, Snok membantu Belanda mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Pendekatannya yang menggabungkan pengetahuan budaya dengan kekuatan militer memainkan peran penting dalam melemahkan perlawanan Aceh. Kompensasi dari Belanda atas jasanya, Snok menerima berbagai penghargaan dan kompensasi dari pemerintah kolonial Belanda. Dia mendapatkan posisi dan status yang tinggi dalam struktur kolonial serta kompensasi finansial yang memadai, meskipun rincian spesifik tentang jumlah kompensasi yang ia terima tidak banyak didokumentasikan. Dampak peran Snok terhadap kekalahan Aceh. Peran Snok Hurgronje sangat signifikan dalam upaya Belanda menaklukkan Aceh. Dengan strategi yang ia rumuskan, Belanda berhasil melemahkan dan akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Aceh. Meskipun perlawanan rakyat Aceh tidak sepenuhnya padam dan terus berlanjut dalam bentuk perlawanan gerilya, strategi yang diterapkan Snok berkontribusi besar terhadap keberhasilan militer Belanda dalam menaklukkan wilayah Aceh yang sebelumnya sulit ditaklukkan. Kematian dan pemakaman Snok Hurgronje. Setelah kembali ke Belanda, Snok melanjutkan karirnya sebagai akademisi dan penasihat pemerintah. Ia meninggal di Leiden pada tanggal 26 Juni 1936 dan dimakamkan di Begraafplaats Groene Steek, sebuah pemakaman di Leiden, Belanda. Di Belanda, Snok dihormati sebagai seorang ahli dan akademisi, tetapi di Aceh ia dikenang sebagai simbol kekejaman kolonial yang membawa penderitaan besar bagi rakyat Aceh.